Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pemuda Hijrah. Sesungguhnya tidak ada kata terlambat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika konten ini bermanfaat, tolong bantu like, comment, and share ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aftah lana hikmataka ya Rabb wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah, jadikan majlis ini majlis yang Kau berkahi. Bukakan hati kami agar dapat mengenalmu ya Allah. Jadikan hati ini hati yang hakul yakin padamu, yang tiada keraguan, yang istiqomah dalam keyakinan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada yang lebih penting dari hidup ini selain mengenal Allah. Paling penting, urgen, harus didahulukan di atas segalanya. Karena kita tidak mengenal Allah, berarti kita tidak mengenal Tuhan kita, tidak mengenal siapa diri kita, tidak mengenal mau apa hidup ini. Maka ateis itu bingung sekali, tidak mengenal Tuhannya. Kalau tidak mengenal Allah, berarti kita tidak tahu yang namanya ikhlas, paling tulus. Kalau ikhlas karena Allah, bagaimana karena Allah? Allahnya tidak tahu. Kalau tidak mengenal Allah, kita tidak bisa syukur. Karena kita tidak tahu bahwa semua nikmat milik Allah, Allah yang membagikan. Stres, bingung. Kalau tidak mengenal Allah, tidak bisa sabar. Karena ketika diuji, bagi yang kenal ke Allah tahu ini ujian pasti baik. Ujian pasti diukur. Ujian ini pasti untuk kebaikan kita. Jadi dia akan bersabar. Tidak mengenal Allah tidak sabar. Kalau tidak mengenal Allah, dia tidak ridho dengan takdir. Kecewa, tidak bisa move on. Menderita sekali. Padahal setiap takdir itu pasti dirancang dengan maha adil oleh Allah. Dan bagi orang yang beriman pasti baik. Kalau tidak mengenal Allah, dia tidak mengenal tawakal. Dia akan bergantung kepada siapa saja. Bergantung ke feminis. Ada feminis. Apalagi sekarang ada LGBTQ dan sebagainya. Kasihan betul, itu penyakit. Kalau tidak mengenal Allah, ngarang saja hidup ini. Dia tidak tahu siapa yang membagikan rezeki,
siapa yang bisa menolak bala. Jadi benar-benar lelah. Makanya kalau ada pertanyaan, apa kebutuhan terpenting dalam hidup kita? Keperluan yang paling mendesak dalam hidup ini, yang paling urgent, yang harus kita mengerahkan segala daya, yaitu mengenal Allah. Supaya apa? Supaya bertauhid. Semua nabi yang diutus itu adalah untuk memperkenalkan Allah. Memperkenalkan apa yang Allah perintahkan, Allah sukai, dan yang Allah larang. Dan konsekuensinya. Kalau kamu patuh ini, kalau enggak patuh itu. Wahyu Allah, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, itulah Allah memperkenalkan dirinya dengan Al-Quran, dengan kitab-kitab. Makanya kalau orang mau mengenal Allah, tidak berinteraksi dengan Al-Quran secara tepat, maka agak sulit juga. Walaupun kita membaca Quran sering, itu udah baik. Tapi kalau tidak membaca artinya, kita kurang yakin ke Allahnya. Karena pada pemahaman Al-Quran itulah kita bisa mengenal Allah. Karena banyak pertanyaan tentang rezeki, maka session kita dibagi dua kali ini kajiannya. Satu tentang rezeki, diulangi lagi, dan yang satu lagi nanti tentang bagaimana menyikapi masa lalu dan masa yang akan datang. Ada yang minta pengulangan, tidak apa-apa hadirin. Tidak apa-apa, setuju ya. Karena yang lalu aja saudara udah lupa ya. Baik, Ar-Razzaq. Allah Ar-Razzaq. Allah yang maha memberi rizki. Jadi kalau bagi orang yang beriman, kalau sudah mendengar rezeki itu yang diingat cuma satu pemiliknya, yaitu Allah Ar-Razzaq. Semua rezeki ini milik Allah sepenuhnya. Dan yang membagikan rezeki juga hanya Allah. Dan sesuka Allah. Jadi kalau sudah berkata tentang rezeki, sudah satu saja yang kita pikir tuh Allah. Semua makhluk. Surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata kecuali di bumi ini, kecuali Allah. Illa 'alallahi rizquha. Allah yang menjamin rezekinya. Sama kita juga. Semua makhluk ini Allah yang menjamin. Dari mulai yang paling kecil sampai yang paling rumit makanannya, Allah yang jamin. Sedikit banyak Allah yang membagikan. Tidak ada satu tempat pun kecuali Allah yang memberi rezekinya. Mau di padang pasir, mau di kutub, mau di hutan belantara, mau di perut bumi, mau burung yang terbang, mau di lautan, tetap Allah satu-satunya yang membagi. Saudara mau menjerit kepada siapapun, menghibah kepada siapapun, memelas kepada Allah juga yang ngasih rezekinya. Mau banyak, mau sedikit, mau sedang, mau sedikit sekali, Allah yang melakukannya. Yang melapangkan, yang menyempitkan juga hanya Allah yang melakukannya. Harga turun naik, semuanya dengan izin Allah. Jadi kalau sudah bicara tentang rezeki itu, sudah bulat saja. Allah. Yang halal, yang tidak halal, tetap dengan izin Allah. Penjahat, gangster, orang yang tidak beriman, orang yang memaki-maki Allah,
tetap Allah yang hidupin, Allah yang ngasih rezeki. Semuanya, tidak ada satupun. Dan sesuka Allah. Jadi jangan pernah menganggap banyak uang itu sukses. Tidak. Tidak. Kaya itu sukses. Tidak. Sesuka Allah saja. Orang yang paling zalim sekalipun kasih saja. Yakuza, gangster, mafia, kasih. Apakah harus dengan kerja keras pasti kaya? Oh tidak. Sesuka Allah saja. Yang kerja keras yang dikasih banyak ada, yang kerja keras dikasih sedang ada, yang kerja keras dikasih sedikit juga ada. Apakah kalau santai bisa kaya? Kalau Allah mau ngasih, kaya bisa tuh. Bapak ibunya kaya, terus meninggal warisannya buat dia. Jadi, jangan pernah kagum kepada dunia ini. Yang dikagumi adalah yang memilikinya, yang membagikan, yang menahan. Makanya kalau masalah rezeki itu bukan masalah rezekinya. Pertama, masalah rezeki itu adalah yakin tidak siapa yang memiliki dan membagikan rezeki. Itu masalah yang pertama. Jadi bukan masalah rezeki, tenang, rezeki itu sudah ada. Sampai mati, 120 hari di rahim ibu sudah beres tertulis. Jadi masalah itu bukan masalah rezeki, tapi pertama apa? Masalah yakin tidak Allah yang menjamin rezeki. Kalau tidak yakin Allah yang menjamin rezeki, udah dia akan mengabdi kepada yang dianggap bisa memberi rezeki. Ada yang mengabdi kepada atasan, gak peduli atasannya memerintahkan apa, karena merasa penjaminnya adalah atasan, pemberinya adalah atasan. Demikianlah orang kalau tidak kenal Allah, dia akan mengabdi kepada yang dianggap menjadi sumber rezeki baginya. Ini dulu yang harus diselesaikan. Jangan takut anak tidak punya rezeki. Takut anak tidak kenal kepada siapa yang menciptakan dan memberi rezeki kepadanya. Surat Ar-Rum ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai'in subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah lah yang khalaqakum, menciptakan kalian, summa kemudian razaqakum, memberi rizki kepada kamu sekalian, summa kemudian mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Allah, dia yang maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki. Pasti kita jalan-jalan dengan kambing di padang rumput. Tidak mungkin kita yang hijau lihat rumput. Itu jatah kambing. Nah, kita yang hijau lihat kambing gitu. Didesain semuanya. Beres, tenang saja hadirin. Kita di rahim ibu dulu sebelum jadi janin, masih sperma, ketemu sel telur, itu pun ada rezekinya. Karena sperma bergerak pasti perlu energi, energi itu dari rezeki. Terjadi membelah sel dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, itu semua udah ada rezekinya. Kalau nggak ada energi, dia tidak berbelah. Beres sampai sekarang. Jadi yang pertama, masalah kita tuh bukan masalah rezeki, tapi masalah keyakinan. Apa keuntungannya kalau yakin Allah yang memberi rezeki? Tenang.
Dia kalau yakin Allah yang memberi rezeki, dia tidak akan menuhankan yang lain selain Allah. Dia akan tawakal. Dia akan yakin apa yang untuknya tidak bisa diambil orang, apa yang bukan untuknya tidak akan ketemu. Tidak ada pembeli adalah raja kecuali Raja Salman yang beli. Kita baik kepada pembeli bukan supaya dia beli. Kita baik kepada pembeli karena amal soleh. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Al-Baqarah 195 ya. Dan berbuat baiklah kalian, profesional lah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Orang mau beli, mau tidak beli, oh itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah bertransaksi dengan niat baik, dengan cara yang baik, sebagai amal soleh. Tidak jadi beli, kita dapat pahala. Jadi beli, ya dapat pahala, ya dapat rezeki kita. Kemudian kita bersyukur, tambah kebaikan. Jadi masalah yang kedua adalah, pertama keyakinan. Yang kedua, niat dan caranya benar tidak di dalam menjemput rezeki kita. Bukan mencari ya. Kalau mencari itu antara ada dan tiada. Kalau menjemput, pasti ketemu tidak? Belum tentu. Mencari istri, sudah punya belum? Menjemput istri, sudah punya belum? Nggak apa-apa. Kalau saudara senang jawab belum, nggak apa-apa. Tenang aja. Kalau menjemput istri, sudah punya belum? Ini bukan hanya saudara sudah punya istri belum ya. Menjemput istri. Tapi kalau istrinya di pasar Sukajadi, dijemputnya di pasar Kosambi. Kira-kira bukan karena nggak ada istrinya, tapi hampir saya nyebut blow on jemputnya. Itu perkataan tidak baik. Perkataan saudara lebih bagus ya. Jadi nggak profesional jemputnya. Ibu ada di mana? Di pasar Burengbeng, pasar Cicadas. Padahal pasar Jalan Tengah. Boleh jadi didekatkan oleh Allah. Gimana supaya efektif ketemu dengan rezekinya? Mau tahu caranya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Allah yang tahu rezeki kita. Kalau kita takwa, selain kita yakin, dituntun efektif, efisien ketemu dengan rezeki kita. Lah Allah yang membagikan rezeki. Kalau Allah nunjukin, pasti ketemulah. Nggak pakai stres. Makanya yang paling efektif membuat kita jumpa dengan rezeki kita dalam keadaan berkah adalah takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar dari persoalan apapun, di antaranya persoalan rezeki, dan Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Masya Allah. Makanya jangan takut, hadirin. Wah katanya nanti kita akan digantikan oleh robot. Sok aja kalau saudara mau diganti ya. Rezeki kita tetap ada. Barang-barang naik, dengerin ya. Bukan masalah naik turunnya barang, kebeli atau enggak itu kan. Walaupun barang naik kita dimampukan ketemu. Dulu umroh cuma 10 juta. Sekarang umroh paling murah 35 juta. Nggak ada masalah. Yang penting kan nyampe, betul tidak? Sekarang punya 100 juta. Nggak diundang oleh Allah, nggak nyampe. Ya masalahnya saya nggak ada uangnya. Kalau Allah ngundang saudara, Allah akan ngasih jalannya. Bisa pakai uang sendiri, bisa ada yang ngongkosin.
Sepengetahuan saya ya Bu, Pak, yang umroh itu sebagian besar syariatnya nggak bayar sendiri. Paling 10% yang bayar sendiri. Ada yang dibayarin suaminya. Syariatnya dibayarin mertua, dibayarin menantu, dibayarin anak, dibayarin majikan, dibayarin bos. Ada yang karena sakit dipindahin ke ini, ada yang dapat undian. Sebagian besar nggak pada bayar sendiri itu. Tapi hakikatnya memang nggak ada yang bayar. Allah yang ngongkosin. Makanya orang yang yakin ke Allah mah nggak ada hopeless, tidak ada putus asa dari pertolongan Allah. Gimana kalau nikah? Ya nikah aja. Nikah itu kan bergabung, rezeki suami, rezeki istri, jadi dua. Nanti punya anak ada rezekinya sendiri. Jadi banyak anak, banyak masalah hadirin. Kalau tidak hati-hati. Kalau orang tuanya takwa, dibereskan oleh Allah. Saya tidak mempromosikan apapun ya, kecuali keyakinan ini harus dimiliki. Katanya di Singapura, Jepang, Cina, Korea, krisis pada tidak mau nikah. Lebih baik memelihara anjing daripada punya anak. Biayanya mahal, karena kurang iman begitu. Lanjut. Bisnis, bekerja bukan nyari uang. Cari keridhaan Allah. Cari pahala akhirat. Rezeki Allah yang ngatur. Gak usah ribet dengan karir. Gak usah sibuk ngitung-ngitung untung berlebihan. Rugi ay. Rugi apa? Harusnya nih, barang saya ini laku 2 juta. Tapi cuma laku 1 juta. Lah, terus ruginya di mana? Kalau Allah ngasih 1 juta, jangan ngitung yang belum ada dong kan? Masa yang belum ada dianggap untung? Ngerti tidak? Kita kan banyak prediksi-prediksi itu seakan udah pasti rezeki kita. Enggak. Kalau Allah mau ngasih segitu ya segitu yang datang. Tapi teman saya jualan ini laku 3 juta. Itu rezeki dia. Yang diceritakan. Jual rumah 800 juta. Dibeli oleh temannya. Seminggu kemudian dijual lagi. Laku 1 miliar. Aduh, gue rugi 200 juta. Tahu dari mana? Dia udah untung. Itu coba kalau saya jual. Enggak bisa. Itu bukan rezeki kamu. Rezeki dia. Pakai ngerasa rugi segala. Ngarang. Ini teh ngerti enggak? Saya lihat wajahnya ketawa tapi rada enggak simetris. Jangan suka sibuk ngitung-ngitung yang belum ada. Boleh memprediksi. Tapi rezeki kita mah terserah Allah. Waduh, coba kalau saya ikut ini nanti saya jadi jenderal. Kata siapa? Kalau nggak ada garisnya mah nggak akan jadi, enggak. Dan semuanya juga bukan karena kehebatan, karena ujian. Biasa weh, tenang ya. Luruskan niat yang mau cari kerjaan. Nggak usah stres. Wah gimana ya A? Saya sekarang kuliah semester 3. Nanti dapat kerjaan nggak? Ya nggak tahu. Sudah kuliah aja belum tentu lulus. Ribet pisan. Sempurnakan aja kuliah sekarang. 3. Kalau nanti Allah mempertemukan dengan rezeki kita, itu udah jadi rezeki, udah jadi kebaikan belum?
Belum. Kebaikan itu kalau syukur. Nih kasih untung oleh Allah. Sekian juta, puluh juta, ratus juta. Itu udah rezeki belum? Belum. Rezeki yang asli itu kalau bisa bersyukur. Kebaikan maksudnya. Itu udah rezeki tapi belum jadi kebaikan. Itu yang lebih tepat ya. Karena fakana khairullah itu ketika syukur. Jadi ketika rezeki datang yang kita inginkan, itu baru bentuknya ujian. Jadinya kebaikan bagi kita kalau kita syukur. Jadi dikasih banyak tuh nggak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya tuh yang disyukuri. Ah gimana itu kok penjahat ada korupsi dikasih? Kasih aja oleh Allah ya. Dunia ini tidak ada harganya bagi Allah tuh hadirin. Kalau ada harga sesayap nyamuk saja dunia ini, kalau ada harga sesayap nyamuk saja, orang-orang yang ingkar ke Allah tidak akan dikasih minum walaupun seteguk. Saking nggak ada harganya dunia ini bagi Allah, dibagikan saja kepada siapapun sesuka Allah ya. Jadi nggak usah ada kagum-kagumnya lihat orang dikasih, biasa aja. Semua tuh ujian. Semua itu ujian. Kalau kita udah nggak kagum ke kekayaan, kita jadi nggak ngebet. Ngebetnya gimana dong? Ngebetnya keberkahannya. Ngebetnya dengan kekayaan itu bukan pengen jumlah kekayaannya, tapi pengen kita bisa manfaat banyak. Dengan kekayaan yang Allah berikan. Itu kan keberkahan. Berkah itu kan membawa kebaikan yang banyak dan langgeng. Jadi pengen nggak jadi orang kaya? Tetap pengen. Sebetulnya tidak penting jadi orang kaya. Yang penting tuh kalau perlu cukup. Orang kaya belum tentu merasa cukup, tapi orang cukup pasti cukup. Nah, kaya lagi. Dasar pengen. Itu teh di luar kesadaran hadirin. Bahagia tuh bukan dari kaya harta, tapi kaya hati, ghina fi qalbi. Qad aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qana'ahullahu bima ata. Amat sangat beruntung, bahagia orang yang diberi hidayah Islam, cukup rezekinya dan puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi hati-hati kalau udah dikasih rezeki sesuai keinginan tuh itu masih ujian. Baru lulus kalau kita bersyukur. Tiba-tiba tidak sesuai rencana. Ini macet. Kemarin kan ada COVID. Waduh, ini macet. Wah, gara-gara si COVID. Kata COVID, apa lo? Gue juga capek. Nggak ada. Kita jadi sempit, jadi mantap, tahu mantap, makan tabungan, tabungan habis jadi manset, makan aset. Semuanya itu dengan izin Allah, disempitkan, yang ini diambil Allah Subhanahu wa taala. Jangan nyalahin siapa-siapa. Itu juga ujian, tapi jadi kebaikan kalau sabar, ya sabar weh. Udah mau jungkir balik juga nggak akan kebuka kecuali dibuka lagi oleh Allah. Mau kejang-kejang, mau curhat di Facebook atau di mana ya, di medsos maksudnya. Mau segala, kalau Allah mampetin, mampet men. Benar. Sing sabar aja jalanin, nggak usah keluh kesah. Memang ada yang oleh Allah diuji ya. Ada yang dimudahkan, ada yang kadang mudah, kadang nggak, ada yang susah. Ada yang diempet. Ada yang perlu segini, kurang dikit. Tetap mintanya ke Allah.
Dan kalau diukur mah tetap dijalanin hidup ini. Yang banyak mengeluh kurang juga. Hirup weh. Benar. Saya emang gak punya tabungan. Dan gak harus punya tabungan kalau gak ada. Ini wajah-wajah tanpa tabungan. Tapi gaji saya sedikit, nggak ada masalah gaji sedikit. Yang penting penghasilan besar. Yang penting cukup. Dan yang membuat kita tertekan tuh, karena kita kurang mensyukuri dan tidak sabar. Sabar. Kalau lagi oleh Allah disempitkan, sabar. Ada lagi nanti diambil oleh Allah. Bagaimana kalau diambil? Ridho. Lah, masa nyebut musibah? Tanya tukang parkir. Saya bertubi-tubi ditimpa musibah. Kunaon Kang? Musibah abdi bertubi-tubi. Hari ini sudah 50 kali kena musibah. Kenapa? Itu mobil ada yang ngambil. Siapa yang ngambil? Yang punyanya. Nah, jadi musibah. Ini rezeki milik Allah. Kalau Allah ngambil, masa disebut musibah? Musibah itu kalau tidak ridho. Sesuka Allah dong. Dikasih, ditahan, disempitkan, dilapangkan, diambil. Nikmati aja. Dan bukan punya kita. Perih tuh kalau lengket di sini. Awalnya penderitaan itu kekaguman kepada dunia. Dilanjutkan dengan merasa memiliki. Ini nih lengket. Perangko kalau lengket diambil, robek itu amplop, benar? Tapi kalau enggak lengket, perangko diambil biasa saja. Makin megang kayak kawat duri tuh, giliran diambil tuh pegang. Coba ada kawat berduri, pegang begini. Ditarik pegang. Pasti perih. Jangan megang sama dunia. Megang tuh kepada pemiliknya. Ayo biasakan. Biasa-biasa saja. Setuju? Kasih bagus, jangan somse. Punya yang jelek, jangan minse. Minder maksudnya. Punya motor jelek, ke kantor paling duluan. Cari tempat parkirnya paling pojok, semak-semak. Kalau bisa ditutupin kardus. Malu dia. Pulang sudah sepi, baru keluar. Mau ngapain nyiksa diri? Kalau Allah ngasih yang ini, syukuri. Ada pengalaman mengagumkan, bagi saya mengagumkan ya melihatnya. Di sebuah sekolah, orang-orang yang dititipi dunia, mobilnya bagus-bagus. Tiba-tiba ada naik motor, motornya sederhana. Ternyata sekolah di sana juga anaknya. Turun, suami istri ada anaknya diturunkan, kerudungnya dibetulkan, lalu cium tangan, gak ada. Pulang lagi, di sela-sela mobil bagus, tenang aja. Ini bagus. Mau ngapain juga? Capek-capek mikirin mobil orang, ya kan? Itu juga punya Allah. Saudara mau dikasih mobil bagus tidak? Ya terserah ya, saya nggak akan ngasih. Menderita tahu. Ada yang dipinjemin mobil, tahu-tahu bensinnya boros 1,7. Jadi kerjanya tuh cuma dielap aja mobil tuh, nggak dipakai. Udah mahal, nyiksa kalau bukan makomnya. Nggak usah pengen yang bukan makom kita. Sok tuh, kamu di mana tinggal, ngontrak, ya sudah tinggal di rumah saya aja tuh. Ada apartemen, asal kamu bayar ini itu. Paling juga 1 bulan udah keluar lagi. Belum bayar iurannya, 1,5 juta. Listrik 1 juta, air 1 juta. Sedang gaji dia 2 juta. Masa dia di sana hanya megangin kabel listriknya? Sudah. Sing ridho kalau waktunya diambil ya.
Jadi jangan suka berat mau bayar ini, bayar listrik. Waduh, saya harus bayar listrik. Lah kan kamu yang pakai. Sekolah teh meni mahal. Atuh nggak usah disekolahin. Pengen nyekolahin, bayar ya bayar, nggak usah nyebut mahal. Itu teh nyesek ke hati. Bayar. Nggak usah riweh. Kalau nggak ada ya nggak usah. Kalau udah gitu ya tambal ban berapa? Sekarang mah tambal ban 50.000. Ya atuh udah ditambalnya cuman sedikit ya. Sisain 25.000-an. Kenapa sih rewel-rewel amat? Kalau harus pindah rezeki ya pindah-pindahin aja. Nggak mungkin dikumpulkan di kita terus. Pasti muter rezeki tuh. Ada rezeki dokter gigi. Kunaon? Dek nganterkeun rezeki dokter gigi. Kacamata pecah, ya kan? Kedudukin lah, hilang lah sepatu. Supaya muter rezeki teh ridho. Kalau sepatu hilang, saudara jangan kecil hati. Tahu sepatu hilang tuh ciri-ciri apa? Ciri-ciri punya sepatu baru. Rileks, hadirin. Udah sepatu hilang, ingatan hilang, kan berat. Pahala hilang. Sing ridho, ya. Dunia mah enggak boleh lengket di hati. Jangan bertengkar di rumah. Aduh, pakai ngaheot. Beli ayam paha, simpen di meja. Terus cuci tangan dulu. Beres-beres persiapan makan. Hah? Kemana ayam? Ternyata kucing lagi. Dengan anak-anaknya ridho hadirin. Saudara mah bagian nganterin. Sudah, dan gak akan mati kelaparan. Jangan dendam, sia ucing. Kata kucing nuhun kang gitu atuh. Namanya rezeki memual patuker. Akang bagian belanja, bagian saya bagian makan. Sing ridho kang. Ingat-ingat ceramah Aagim. Saya kucing-kucing gak ngerti. Mungkin. Emang udah pasti rezeki kita belum? Coba Pak, punten ya Pak. Kalau ceramah di daerah, waduh suguhannya Masya Allah. Kadang di mimbar juga buah-buahan. Kapan makannya? Apalagi harus dipesek, yang harus dikupas kayak nenas gitu. Atau mungkin hiasan ini ya. Pisang yang gede-gede. Kan mustahil sambil ceramah. Tapi ya sudah begitu. Selesai ceramah, makan dulu. Waduh, meja makan teh penuh. Yang makan mah panitia yang punya. Padahal mah di dalam rapat menjamu kiai ya. Tapi saya ridho hadirin. Udah biasa kayak gitu. Tapi pas pulang teh, ini satu black kan kerupuk, ranginang, pisang kan kalau dari daerah gitu penuh bagasi teh. Apa itu ditelan oleh saya semua? Enggak, bagian ngangkut. Sampai ke sini, hei santri, ceramah enggak, apa enggak? Dima, ridho. Dan memang bagian ngangkut, masih mending santri. Dulu, pernah kemarau panjang. Kuda kita, waktu masih banyak-banyaknya, kekurangan rumput. Wah, sana susah, beli dari Ciater. Maaf ya, kalau saya ceramah, cik ada rumput enggak? Jadi pulang tablik tuh, rumput 2 karung. Takut teh, cengar-cengir di kanan. Nah gitu, atau berbakti maneh teh. Saya pikir luar biasa. Ini nganterin rezeki kuda apa harus ceramah dulu? Pakai mobil.
Ya begitulah. Harus ridho. Kita mengantarkan rezeki ke pemiliknya, ya. Ban meletus, apa aja itu teh ada. Jadi senanglah kalau beli itu ya. Oh, saya nganterin rezeki ke sini. Pakai niat baik. Kalau perlu mah nggak usah tawar lah ya, supaya bertambah pahalanya. Udah mah jualannya berat, misalkan jubleg, tahu jubleg? Yang tempat numbukan dari batu atau ulekan, coba udah awet luar biasa, jarang yang beli. Coba saya mau nanya, kalau ada 2 coet nih ya, saudara perlu 1, tapi dia bawa 2, belinya 1 atau 2? Pengen tahu aja. Perlunya 1, tapi dia bawa 2, begitu supaya depan belakang. Belinya 1 atau 2? Bagus. Kalau 1 zalim, taruh di belakang, mundur. Enggak gitu-gitu amat ya. Belilah 2-duanya. 1 sedekahkan. Kalau ada kado pernikahan, kasih itu. Awet. 7 turunan. Jangan berat kalau belanja tuh ya. Jangan merasa bangga kalau sudah bisa nawar sampai orang bangkrut. Jangan. Mudahkan aja. Kalau uang saya habis sekarang gimana? Ya nggak apa-apa, nanti ada lagi kok. Kecuali kalau udah waktunya meninggal sekarang. Kalau belum waktunya meninggal, akan makan. Akan ada rezekinya. Dulu kita di perut ibu nggak bisa kemana-mana, masuk sendiri ke perut rezeki itu. Benar? Ibu makan jengkol, tapi sampainya ke janin nggak dalam bentuk jengkol. Repot ya kan? Kita nggak bisa ngunyah. Dan nggak bau jengkol, kita diproses. Kurang enak nih ketika bayi lahir. Kata dokter, nah bayi itu bau jengkol. Padahal ibunya tukang jengkol, diproses, beres, aduh sempurna. Padahal makanan ibu teh cireng, dorok-dok, bandros ya, yang nggak berbentuk jelas. Belum lagi makan seblak level 5, harusnya kan matang tuh bayi pak, tapi diatur oleh nggak sampai keluar teh merah, wah iya mah seblak ya. Enggak, Masya Allah. Kita keluar, langsung air susu. Coba itu, gimana sempurnanya. Menyusui, dari air susu tumbuh gigi, rambut, membesar bayi itu. Air susu saja. Ibunya tidak mengeluarkan air susu, sapi mengeluarkan. Tapi enggak ada peninggalan sapi pada bayi. Apa belang misalkan di sini ya, atau di ini, atau manggil ibunya, enggak, full aja bayi. Jadi saudara ngerti kenapa manusia tidak boleh menikah dengan bayi? Manusia tidak boleh nikah dengan sapi, karena saudara sepersusuan, bukan. Karena beda jenis itu terlalu tinggi. Sederhana hidup tuh hadirinnya. Saudara sepersusuan. Tapi saya ngarep-ngarep jawaban itu. Saya harus jujur. Membesar. Beda lagi rezekinya. Waktu bayi datang, makin besar jalan. SD makan sendiri gitu kan. Nah ini lagi jauh-jauhnya nih rezekinya nih. Harus pontang-panting sana sini baru ketemu. Tapi nanti makin lama makin tua. Beda lagi. Kemana ke? Ke dapur. Kakek duduk ya. Saya bawain. Berangkat lagi. Kalau kaki sudah susah tuh. Kakek tangannya goyang-goyang. Disuapin ya. Ini nggak bisa masuk. Ada yang masukin ke sini.
Kenapa nggak bisa nelen? Diinfus ya kek, masuk ke sini. Kakek, berarti sudah habis rezekinya. Begitu. Ada kisah, ini banyak yang menceritakan ulama, menceritakan ini. Ada seseorang jatuh ke sumur, akhirnya ditolong sampai ke atas lagi. Tidak parah, tidak apa-apa. Kasih minum, pas ada air susu, habis diminum, ditanya, gimana ceritanya? Kok kamu bisa kecemplung ke sumur? Iya, saya juga heran. Saya tadi berdiri begini, ternyata jatuh lagi dan meninggal tuh di sumur. Kenapa tadi tidak meninggal? Karena ada 1 gelas air susu yang belum selesai naik dulu. Itulah tentang sekelumit rezeki. Terakhir, jangan ngebanding-banding dengan rezeki orang lain. Karena setiap orang punya kapling masing-masing. Walaupun seibu sebapak, beda-beda. Jangan ada iri dengki, ya. Tenang aja, lihat punya orang, tetap milik Allah semuanya kok. Jangan minder kalau sedikit. Jangan sombong kalau banyak, karena bukan hebat, karena Allah mau ngasih saja. Saudara, kalau ini teman saya, dia udah beli mobil, saya belum punya. Gak usah mikirin, minta aja ke Allah. Ya Allah, dia engkau kasih, saya juga minta. Begitu, gak usah ngarep-ngarep mobil dia hilang. Karena ada kita gak punya, dia juga gak boleh punya. Dengki namanya. Gak boleh begitu. Kita jualan rame-rame, dia dikasih, kita ikut bahagia, kan Allah yang ngasih. Kalau ada ini kurang laku, Bu, saya sudah laku hampir 1 karung, sebelah saya belum laku. Padahal sama aja, ibu beli ke sebelah aja. Bagus. Kita dapat pahala tuh. Jangan takut berkurang rezeki dengan berbuat kebaikan. Mana qasad shadaqatun min mali. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Dah, sing yakin Allah yang ngebagikan. Jangan silau, jangan kagum kepada dunia, jangan mengukur kesuksesan orang dengan dunia. Itu mah nggak ada apa-apanya. Jangan mengasosiasikan sukses itu dengan dapat dunia, karena dunia diberikan bukan tanda kesuksesan, tapi tanda ujian. Dunia ini milik Allah, dunia ini ujian dari Allah, dunia ini amanah dari Allah. Dan pasti di akhirat dihisab, dipertanggungjawabkan. Makin banyak, makin berat. Kita minta yang pas aja buat kita. Ya, kerja niatkan untuk mencari keridhaan Allah, bukan mencari dunia. Mencari pahala akhirat boleh. Nanti Allah akan mempertemukan kita dengan rezeki kita. Kita ditunjuki. Kalau kita menggunakan dalil ini, malah lebih enak lagi. Maaf, ini pernah dibaca yang lalu. Boleh diulangi baca ini? Ini senang sekali baca ini. Nah, kalau mau pakai yang ini, lebih enak lagi nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu faraqallahu alaihi amro." Barang siapa yang tujuan hidupnya hanya duniawi saja, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Waduh, capek aja. Urusan dari bangun tidur tuh, telepon, gimana ini? Kalau saudara, jangan, begitulah. Saking kacaunya jadi. Diamlah Bu, ini urusan nih. Anak-anak papa, diam. Bapak ke anak juga lagi makan. Gimana? Nggak bisa menikmati makanan.
di jalan, padahal mobilnya mahal. Tolong dong, kamu harus bereskan ini, panggil lawyer. Allah, terus saja begitu. Buka pintu dihormat, manyun aja. Segera rapat sekarang. Dalam kalian ini bagaimana? Waktu makan siang nggak enak. Sholat lewat. Kalaupun dilakukan secepatnya dengan seksama. Jarang ke masjid, sibuk dunia. Pulang larut malam, dunia. Nah ini kayak gitu. Gak ada waktu untuk dengan orang tua, gak ada. Dengan keluarga, gak bisa. Yang kedua, apa ruginya adalah waja'ala faqrahu baina ainai. Allah simpan di sininya, takut miskin. Jadi walaupun sudah untung banyak dikasih oleh Allah, dia tetap merasa takut miskin. Stres, takut berkurang. Sibuk ngitung untung yang belum ada. Takut tidak mau bayar zakat. Karena zakat dianggap mengurangi hartanya. Pelit, kalaupun sedekah dihitung dan diposting atau ada maunya di balik sedekah ini. Supaya dia diakui sebagai sedekah. Walaupun beli sapi besar, wah bisa jadi heboh lah. Karena sapinya pakai nama dia. Ya. Faqrahu baina ainai di sininya. Jadi nggak pernah merasa puas. Dia takut berkurang, takut miskin. Cirinya tidak mau bayar zakat dan tidak mau beramal soleh. Yang terakhir, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiballah. Dan ia mendapatkan dunia ternyata menurut apa yang Allah tetapkan untuknya. Jadi sebetulnya kalau dia nggak sampai pontang panting pentong pentung, dia tetap ketemu dengan rezekinya. Yang nggak sampai habis-habisan, dia tetap ketemu. Tapi karena cita-citanya duniawi, maka ketemunya pakai penderitaan. Lanjut, waman kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amro. Dan barang siapa yang niatnya, tujuan hidupnya, aktivitasnya negeri akhirat, kayak tadi tuh ya, bahwa kita bisnis, kerja adalah amal soleh. Satu, Allah akan menghimpunkan urusan-urusan. Jadi gampang bisnis teh, kerja tuh ada aja jalannya, ting teng kayak puzzle. Kalau dia harus ribet, ini enggak. Rapat juga ya selesai. Baru juga mau dibuka, selesai. Baru juga mau negosiasi, saya setuju Pak. Sebelum Bapak menawarkan penawaran, saya bayar duluan. Loh, jarang kan? Saya juga nggak tahu ada yang begitu atau tidak ya. Pokoknya dibikin mudah oleh Allah. Butuh pinjaman, modal, ada yang datang. Saya ini lagi kelebihan uang. Cobalah pakai aja, nggak usah pikir. Oh iya, ada nih di ruangan ini. Yang dia dititipi usaha banyak dan dia mah tenang weh. Padahal kurang lebih usahanya sekitar 14 perusahaan. Tapi anteng weh, nggak ribet-ribet. Dan untung men. Iya. Nggak pakai ribet, nggak pakai pusing. Dan tiba-tiba ada yang ahlinya, ada yang mengerjakan, perlu ahli teknologi ada, perlu orang keuangan ada, interaksi mudah, orang ini tiba-tiba percaya, perusahaan itu, wah ada, jalan. Seperti ini, janji ini. Ini nyata, ada yang seperti itu. Jadi oleh Allah dihimpunkan. Yang kedua, waja'ala ghinahu fi qalbi. Di sininya dibuat kaya, jadi enggak tamak. Enggak capek mikirin yang tidak ada, puas saja dengan yang ada. Ada keinginan, tapi tidak pernah menghilangkan rasa syukur. Nah yang terakhir ini, wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Jadi yang orang cari mati-matian tuh, dia mah datang merendah kayak melayani, merunduk-runduk.
Ini nyata, ini hadis sahih hadirin. Dan demikian para sahabat, para ulama yang ikhlas, banyak ulama pedagang, nabi-nabi juga para pekerja. Ada yang penjahit, ada yang pandai besi, ada yang menggembalakan. Dan itu sebagai amal soleh. Dan dunia datang. Tinggal pilih. Nah, jangan silau dengan ketamakan dunia. Ya. Syukuri yang ada. Terima kasih hadirin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah maha dekat, Allah maha menatap. Allah menyaksikan apapun yang kita lakukan. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Allah tahu persis apapun yang kita lakukan. Allah tahu apa yang kita pikirkan. Allah mengetahui setiap lirikan mata. Allah mendengarkan setiap yang kita ucapkan dan niat di balik setiap ucapan. Allah menyaksikan apa yang kita pegang, kita sentuh, kita lihat. Tidak ada yang tersembunyi. Allah tahu semua isi hati kita, kebusukan hati kita, kemunafikan, kesombongan, ujub. Allah tahu zina mata kita. Allah tahu persis sholat kita yang jarang sekali khusyuk. Dan Allah tahu kita tidak mengerti apa yang kita baca. Allah mendengar setiap kebohongan kita. Allah tahu semua aib-aib yang kita sembunyikan. Hanya kemurahan Allah saja hadirin. Masih ada orang yang mau menyapa kita. Orang tua masih sayang kepada kita. Orang masih mau berdekatan dengan kita. Andai kata Allah membuka siapa diri kita yang sesungguhnya, kita tidak ada lagi harga di hadapan siapapun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ya Allah, segala puji bagimu yang menutupi semua kebusukan diri kami. Ya Allah, ampuni kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampuni ya Allah, sebusuk apapun dosa yang kami perbuat, sekelam apapun hidup yang pernah kami lalui. Ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni dosa yang sengaja ya Allah. Ampuni maksiat yang terang-terangan, maksiat yang sembunyi-sembunyi. Ampuni dosa yang berulang-ulang kami lakukan, padahal kami tahu itu dosa. Ampuni ya Allah, maksiat yang terus-menerus kami perbuat, padahal kami sudah bertobat. Ya Allah, berikan kekuatan bagi kami untuk menjauhi maksiat, menghindari dosa. Berikan kekuatan bagi kami agar kami tidak silau kepada dunia ini ya Rabb. Berikan kesanggupan agar kami bisa mengendalikan amarah. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari akhlak yang mungkar, dari amal yang tidak engkau terima, dari nafsu yang menjerumuskan, dari penyakit yang membinasakan. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni semua dosa kami kepada orang tua kami ya Allah. Ampuni ibu bapak kami. Ampuni dosa kami kepada guru-guru kami.
kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Ampuni dosa kami kepada hamba-hambamu yang du'afa yang kami zalimi, ya Allah. Ampuni saudara-saudara kami yang pernah berbuat buruk kepada kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Duhai Allah yang maha menatap, jadikan saat ini saat ijabah doa. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, kabulkanlah doa hamba-hambamu ini ya Karim. Taqabbal minna. Hadirin silakan doalah masing-masing. Allah maha mendengar, Allah maha mengabulkan. Wahai Allah, taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika la ya Hannan ya Mannan badi'us samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Kabulkan ya Allah, kabulkan. Kuatkan iman yang masih lemah ya Allah. Berikan jalan keluar bagi yang dihimpit masalah. Berikan jodoh terbaik bagi yang mendambakannya ya Allah. Pernikahan berkah. Berikan kesembuhan yang sedang sakit ya Syafi. Kecukupan yang sedang kekurangan. Lepaskan yang dililit hutang ya Allah. Berikan ketenangan bagi yang dirundung kegelisahan. Berikan solusi terbaik bagi yang dihimpit masalah. Mudahkan hajat-hajatnya terkabul ya Allah. Yang masalah dunia wal akhirat. Lindungi dari fitnah, bala, musibah. Lindungi dari kejahatan makhlukmu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih hadirin, maaf terlambat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.